Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana kabarnya? Semoga kita tetap dalam kondisi sehat walafiat dan tetap semangat ya belajar di rumah. Nah, sebelum pembelajaran sudah mulai, mari kita awali pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semoga dengan membaca basmalah tadi dapat menambah keberkahan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, hari ini kita akan belajar tentang mobilitas sosial. Sudah tahu mobilitas sosial itu apa, nak? Oke, kita simak ya materinya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang mobilitas sosial. Mobilitas berasal dari bahasa Latin, yaitu mobilis, yang artinya di sini mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Ustadzah, lalu apa itu mobilitas sosial? Ayo, siapa yang tahu? Nah, mobilitas sosial adalah perpindahan posisi atau kedudukan seseorang atau kelompok dari status sosial satu ke status sosial yang lain. Bisa dari status sosial yang tinggi ke status sosial yang rendah, atau bisa dari sama-sama status sosial yang tinggi gitu, cuma beda tempat seperti itu. Itu yang dinamakan mobilitas sosial. Nah, mobilitas sosial dibagi menjadi dua. Yang pertama ada mobilitas sosial vertikal, kemudian yang kedua ada mobilitas sosial horizontal. Kita akan bahas yang vertikal terlebih dahulu ya. Oke. Nah, ada yang tahu nggak sih garis vertikal itu garis yang seperti apa sih? Nah, benar sekali. Garis vertikal adalah garis yang tegak lurus. Tegak lurus seperti ini. Dari sini kita bisa mengetahui kalau mobilitas sosial vertikal adalah perpindahan status sosial yang sifatnya tidak sederajat ya, karena bentuknya tegak lurus. Jadi ada yang atas, ada yang bawah. Jadi di sini tidak sederajat. Tidak sederajat. Lah, di sini mobilitas sosial vertikal itu dibagi menjadi dua, yaitu ada naik, ada turun. Ustadzah kasih contoh nih, mobilitas vertikal naik. Contoh dari mobilitas vertikal naik adalah misalnya Pak A berprofesi sebagai guru matematika di salah satu SMP di Surabaya. Karena kinerjanya yang luar biasa, kemudian teladan, kemudian prestasinya banyak, akhirnya Pak A diangkat sebagai kepala sekolah di sekolah tersebut. Nah, itu menunjukkan bahwa awal posisi Pak A ini adalah guru biasa di bawah, kemudian menjadi kepala sekolah, diangkat. Nah, di sini menunjukkan contoh tersebut adalah mobilitas vertikal naik. Kemudian contoh mobilitas vertikal turun, di sini misalnya ya, Pak C berprofesi sebagai manajer di suatu perusahaan. Karena kinerjanya yang rendah, Pak C diturunkan menjadi karyawan biasa. Di sini yang awalnya dia manajer, statusnya kan di atas tuh manajer karena bisa memerintah karyawannya ya. Kemudian menjadi karyawan biasa. Lah, itu menunjukkan kalau contoh tersebut adalah mobilitas sosial vertikal turun, di mana posisinya awalnya atas, kemudian turun tuh ke bawah. Dan di sini mobilitas sosial vertikal naik itu ada dua, ada intragenerasi
ada antar generasi. Ada intragenerasi dan ada antar generasi. Untuk penjelasannya lebih lanjut, kita simak ya. Selanjutnya yaitu mobilitas sosial intragenerasi dan mobilitas sosial antar generasi. Kita akan membahas tentang mobilitas intragenerasi. Ada yang tahu, Nak, mobilitas intragenerasi itu apa? Nah, mobilitas intragenerasi adalah perpindahan status sosial seseorang yang terjadi dalam satu lingkup generasi. Contohnya, anak pertama berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Kemudian, anak kedua berprofesi sebagai guru. Kemudian, anak ketiga berprofesi sebagai direktur. Dari sini kita bisa mengetahui ya, anak 1, anak 2, dan anak 3 di sini merupakan satu generasi, yaitu generasi anak. Seperti itu ya. Terus ada lanjut. Selanjutnya yaitu mobilitas antar generasi. Mobilitas antar generasi ini adalah perpindahan status sosial seseorang yang terjadi dalam generasi berbeda atau biasanya disebut lintas generasi. Bisa lebih dari satu generasi berbeda, bisa juga lebih dari 2 generasi berbeda. Contohnya di sini, bapak berprofesi sebagai petani. Kemudian, ibu berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Dari ayah dan ibu ini memiliki 3 anak. Anak yang pertama berprofesi sebagai pengacara, dan anak yang kedua berprofesi sebagai dosen. Kemudian anak yang terakhir berprofesi sebagai manajer. Nah, dari contoh ini kita bisa mengetahui bahwa contoh tersebut melibatkan 2 generasi, yaitu ada generasi ayah, kemudian ada generasi anak. Oke, dari sini ada yang ditanyakan, Nak? Oke, kalau tidak ada, Ustazah lanjut penjelasan di faktor pendorong mobilitas sosial dan faktor penghambat mobilitas sosial. Disimak ya. Nah, Ustazah lanjutkan faktor pendorong dari mobilitas sosial. Di sini ada banyak sekali, tapi Ustazah jelaskan ada 4, tuliskan ada 4 di sini. Yang pertama adalah faktor kemampuan individu. Kualitas setiap orang dilihat dari segi pendidikan, ekonomi, dan lain-lain. Itulah yang menentukan kenapa ada orang yang lebih mudah melakukan mobilitas sosial, ada orang yang susah mengalami mobilitas sosial karena kemampuannya setiap orang itu berbeda-beda ya. Kemudian yang kedua itu adalah kondisi ekonomi. Tidak memungkiri gitu, barang siapa yang memiliki kondisi ekonomi yang mudah, itu akan memudahkan kita melakukan atau mengalami mobilitas sosial daripada orang yang memiliki kondisi ekonomi yang kurang. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu faktor kemudahan dalam akses pendidikan. Nah, di sini pendidikan adalah salah satu penunjang kita untuk melakukan mobilitas sosial. Dengan pendidikan yang tinggi, otomatis kita akan lebih mudah melaksanakan mobilitas sosial itu. Kemudian yang terakhir adalah faktor status sosial. Nah, di sini Nak, setiap manusia dilahirkan dalam status sosial yang dimiliki oleh keluarganya. Dengan status sosial yang lebih tinggi, biasanya akan lebih mudah gitu untuk menjadikan kita berpindah dari satu status ke status yang lain. Begitu pula sebaliknya. Kemudian selanjutnya Ustazah jelaskan faktor yang menghambat gitu. Menghambat mobilitas sosial. Yang pertama, kemiskinan.
Otomatis ya di sini faktor ekonomi itu adalah faktor yang penting untuk melangsungkan melaksanakan mobilitas sosial, perpindahan status sosial. Jika kondisi perekonomiannya kita kurang mampu, itu akan menghambat kita melaksanakan mobilitas sosial. Kemudian yang kedua yaitu diskriminasi kelas. Diskriminasi di sini ada pembedaan gitu. Pembedaan kelas itu biasanya berdasarkan ras, berdasarkan suku. Itu kita berbeda. Seperti itu. Ada yang membeda-bedakan, yang boleh masuk status ini hanya suku tertentu, yang boleh masuk sini hanya kelas tertentu. Lah itu yang menyebabkan seseorang itu sulit melaksanakan mobilitas sosial. Kemudian yang ketiga yaitu pengaruh sosial yang sangat kuat dari lingkungan. Dari lingkungan ya. Kalau seandainya lingkungan kita mendukung kita, mensupport kita, itu akan lebih mudah kita untuk melaksanakan mobilitas sosial. Itu tadi dari faktor pendorong dan faktor penghambat. Dari sini ada yang ditanyakan, Nak? Kalau tidak, kita akan lanjut ke penjelasan selanjutnya ya. Oke, selanjutnya Ustazah akan menyebutkan saluran mobilitas sosial. Saluran mobilitas sosial di sini ada 4 ya. Yang pertama yaitu lembaga pendidikan. Yang kedua yaitu lembaga politik. Yang ketiga yaitu lembaga ekonomi. Dan yang keempat adalah organisasi profesi atau keahlian. Nah, selanjutnya Ustazah akan menyebutkan dampak positif dan dampak negatif dari mobilitas sosial. Selanjutnya yaitu dampak positif dan negatif dari mobilitas sosial. Ustazah akan membahas dampak positifnya terlebih dahulu ya. Dampak positif yang pertama yaitu mempercepat tingkat perubahan sosial. Orang yang mengalami mobilitas sosial di sini akan mempercepat tingkat perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Seperti itu. Kemudian yang kedua, meningkatkan integrasi sosial. Orang yang melakukan mobilitas sosial akan mengalami penyesuaian dengan kelompok-kelompok atau dengan nilai-nilai, norma-norma yang ada di setiap kelas baru atau kelompok baru, seperti itu. Kemudian yang ketiga di sini mendorong seseorang untuk lebih maju. Seseorang yang mengalami mobilitas sosial akan berusaha untuk berprestasi atau akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi jika ada kesempatan untuk berpindah status sosial. Kemudian selanjutnya yaitu dampak negatif. Dampak negatif yang pertama yaitu timbulnya konflik. Konflik yang terjadi dalam masyarakat dapat terjadi akibat mobilitas sosial yang tidak sesuai dengan kondisi lingkungan sekitarnya. Konflik yang terjadi di sini diantaranya adalah konflik antar individu, konflik antar kelas, konflik antar kelompok, dan konflik antar generasi. Kemudian di sini yang kedua yaitu berkurangnya solidaritas. Berkurangnya solidaritas ini bisa terjadi karena orang yang mengalami mobilitas sosial ini akan menyesuaikan dirinya terhadap kelas-kelas yang baru, sehingga di sini akan menimbulkan berkurangnya solidaritas terhadap kelas yang lama. Kemudian yang ketiga, timbulnya gangguan psikologis. Timbulnya gangguan psikologis ini biasanya dialami oleh orang yang melakukan mobilitas vertikal turun. Jadi yang awalnya ada di posisi teratas, kemudian turun di posisi bawah, itu akan mengganggu psikologis orang tersebut. Itu ya dari dampak positif dan negatif mobilitas sosial.
Nah, itu tadi pembelajaran kita pada hari ini. Dari penjelasan Ustazah, apa ada yang ditanyakan, Nak? Kalau ada yang ditanyakan, silakan ditulis di kolom komentar atau bisa langsung chat Ustazah. Dan untuk pemahaman materi kali ini, Ustazah akan memberikan evaluasi. Silakan nanti dicek linknya ya di deskripsi di bawah ini. Silakan dicek. Oke. Dan itu tadi pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu di pembelajaran IPS pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.